Baik, selamat pagi para peserta Kolita 20. Di sini saya Miftah Nugroho akan mempresentasikan perihal tidak termongol dalam transportasi darat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020 di awal itu dunia mengalami keadaan di mana ada virus corona yang menyebar sangat cepat sehingga WHO sebagai lembaga kesehatan internasional di bawah PBB akhirnya menetapkan keadaan dunia dalam situasi pandemi. Nah, guna mengendalikan penyebaran virus ini, maka salah satu caranya adalah pembatasan mobilitas atau bepergian. Nah, akibatnya adalah kegiatan masyarakat banyak dilakukan di rumah. Nah, salah satu kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah adalah perihal hiburan. Begitu ya. Yang biasanya pergi kemana-mana, akhirnya masyarakat hanya di rumah, hiburannya ya ini melihat video di YouTube. Itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa YouTube itu situs web berbagai video yang berfungsi memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Salah satu tontonan di YouTube itu review atau ulasan perihal moda transportasi darat. Ya, jadi ada YouTuber yang naik bus ya, lalu dia mereview bus itu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, ulasan moda transportasi dari YouTuber ini menarik apabila dikaji dari perspektif pragmatik. Mengapa? Karena saat mengulas, YouTuber banyak memunculkan berbagai tindak tutur. Oke, salah satu tindak tutur yang menarik dikaji adalah tindak tutur mengeluh. Contohnya di sini ya. Ini aja. Di sini duduknya sambil menunjukkan kursi yang nanti akan diduduki seorang YouTuber namanya Mas Arkan. Dan nggak ada legresnya, pertama masam. Aduh, aduh, aduh. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kelihatan sekali ya dengan tuturan itu ya, apalagi diketahui bahwa konteks di sini adalah naik bus dari Lampung menuju Jakarta itu jauh, maka agar nyaman sebaiknya memang kursi itu ada legres ya, penopang kaki ya, penopang kaki. Kalau tidak ada ya itu akan capek gitu ya karena lama. Nah, tidak ulur mengeluh itu kalau kita mempelajari dalam teori pragmatik, terutama dalam teori tindak tutur, maka mengeluh itu sebenarnya masuk ke ekspresif ya, mengekspresifkan sikap psikologi ihwal sukacita atau duka cita, senang atau tidak senang ya, menurut pendapatnya Searle tahun 1979. Nah, kalau kita melihat secara luas bahwa tindak tutur mengeluh itu tindak pengancam muka positif ya, menurut Brown Levinson. Oleh karena itu maka ya memerlukan strategi tertentu agar tindak tutur mengeluh ini tidak besar dalam ancam muka. Nah, penelitian terdahulu di sini ada penelitiannya di Swaton, Olviaton Dwi Nurjana dan Asep Purwoyudi Utomo yang mengkaji tindak lokusi dalam konten YouTuber. Jeremy Pauline ya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan dua tindak lokusi yang ditemukan, yaitu tindak lokusi kategori berita dan tindak lokusi beritanya. Lalu Fitriani Evi, Isniani Leo Santi, dan Wahyu Indriati menelaah tindak lokusi pada YouTuber gaming tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak tutur gaming tahun 2021 meliputi tindak tutur asertif, mengeluh, tindak tutur direktif, meminta, menyuruh, tindak tutur komisif, menjanjikan dan ancaman, tindak tutur ekspresif, berterima kasih, memuji, kesenangan, kesedihan, dan mengucapkan selamat, dan yang terakhir tindak tutur deklaratif, memecat. Nah, Nugroho 2021 mengaji tindak tutur menyarankan YouTuber dalam review moda transportasi umum darat bus ya, dan yang dikaji hanya YouTuber Andrian Pratikto.
Hasilnya adalah ketika menyampaikan saran itu bisa disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, eh, data ya, data dalam penelitian ini kalau kita membaca literatur dalam pragmatik ya, itu data dalam pragmatik itu terbelah menjadi dua ya, ada lisan dan tulis. Di sini ada lisan, alamiah atau elicited, di sini alamiah ya. Alamiah artinya memang tidak dibuat-buat gitu ya, memang sengaja. Alamiah, tampil apa adanya. Oke, yang mengandung tidak unsur pengeluh. Karena sebenarnya dalam mengulas itu tidak hanya tidak unsur mengeluh yang muncul ya, ada banyak, tapi pada penelitian ini yang diulas saya tidak unsur mengeluh. Nah, sumber data yang diambil dari Bajaj, Mas Arkan, Adrian Pratikto, dan Ahmad Midani. Dan video itu diambil dari 2020 sampai 2022 ya, banyak ya, ada 2 tahun. Itu saja terkadang satu video itu ulasan mengeluhnya bukan terkait bus tapi keadaan, maka tahunnya dibuat lama. Metode penilaian datanya menggunakan simak dan unduh. Simak ya ketika video itu dilihat ya kan, dilihat dia secara saksama, kemudian diunduh kan, gitu ya. Lalu analisis data menggunakan teorinya Sol tahun 1999 dan Trosbach tahun 1995. Nah, ini dia analisisnya disajikan per tindak tutur ya, dari setiap YouTuber yang Mas Arkan ini ada 3 ya yang bisa dijadikan sampel. Beginilah kalau posisi kaki kita nih dan ini sempit banget sebelah sini ya. Oke, mengeluhkan sempit ya kan begitu ya. Terus yang nomor 3 ini di bagian interior ada suara kemericik dan gemelodak, jadi terusnya ramai kan gitu ya, ada suara-suara. Terus ini kita naik bisnis kelas apa namanya nggak dinyalain mesinnya, sedangkan real kelas sudah dinyalain mesinnya, jadi penumpang bisa ngadem di dalam ya. Di apa mungkin karena bisnis ini sehingga mesinnya tidak dinyalakan, AC-nya juga tidak menyala sehingga menjadi panas. Nah ini Mas Adrian Pratikto ya mengeluhkan bus ini yang direview itu bukan reguler tapi wisata. Jadi ya kalau mau naik bis itu harus nyewa dan harga sewanya ya seperti itu, ya kan? Oke, tapi sayangnya ini bus reguler ya, ini bukan bus reguler ya, ini bus wisata. Jadi kalau mau naik harus nyewa dulu dan kemarin kalau nggak salah harga sewa per harinya 5 sampai 6 juta itu pun juga opsional. Tergantung jaraknya mau kemana, kalau semakin jauh otomatis biayanya semakin mahal karena berkaitan dengan bahan bakar. Ya. Terus keluarnya remote ini ya, nggak tahu buat apa ini ya. Terus ini mengeluh karena di seat tempat duduk nomor 1 nggak ada kompartemen, tempat penyimpanan barang di atas. Lalu ini mengeluhkan juga seatnya ya, avotnya terlalu tinggi dan tempat untuk nyolokin headset itu jauh begitu ya, sehingga apa yang terjadi apa namanya yang terjadi adalah dia kabelnya harus panjang gitu ya, harus panjang, jadi nggak nyaman gitu ya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya ini dia titik mengeluh dari Pak Ahmad Wildani. Segini mentok kaki saya nggak ada salah sama sekali. Perjalanan 2 jam loh. Wah, ini berkaitan dengan kaki ya, tempat duduk ini sempit. Jadi kalau selonjor itu mentok padahal perjalanan lama 20 jam. Nah, ini juga terkait dengan tempat duduk juga karena tempat tinggi saya 1,3 kalau tidur menyilang ya, dia tidak bisa los kan itu. Terus apa ini selimut, mengalihkan selimutnya ini kecil teman-teman, hanya pas badan dan kelihatannya udah lama, tidak baru gitu ya. Ini mengeluhkan tidak ke bagian C ya kan, yang 13 ini sempit lagi tempat duduknya. Terus ini juga sempit ya, jarak antar seatnya gini sempit. Terus yang 15 itu colokan.
Nah, teman, peserta Kolita ya, jika diperhatikan secara saksama, ekspresinya bisa dikategorikan dalam dua strategi ya, hints dan unodo. Ini berarti penutur menggunakan isyarat yang hal yang dikeluhkan tidak dijelaskan dalam tuturan sehingga mitra tutur tidak menyadari bahwa keluhan dialamatkan padanya. Oke. Sedangkan annoyance, penutur mengekspresikan keluhan dengan menyampaikan kejengkelan, kecewaan dengan menunjuk langsung sesuatu hal atau benda yang menurutnya tidak sesuai atau jelek, tanpa menyebutkan bahwa mitra tutur adalah orang yang harus bertanggung jawab atas hal yang dikeluhkan. Artinya kesimpulannya adalah ekspresi tim mengeluh banyak disampaikan dengan strategi tidak langsung. Inferensinya untuk menjaga muka, ya, muka terutama dari manajemen atau pemilik bus itu. Baik, saya kira begitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.